Minasan, chapter 234 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Ruang 307. Nah, Ruang 307 ini adalah ruang ICU atau Intensive Care Unit atau ruang penelitian seba yang dirancang dengan teknologi tinggi menggunakan dinding transparan khusus untuk melindungi Sakamoto. Tapi, ruangan itu kini dihancurkan oleh kakak beradik Sayonji. Lantas, tak ada lagi tempat yang aman untuk Sakamoto. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, tim JCC terpojok oleh kekuatan dahsyat kakak beradik Sayonji. Dan kedatangan Sakamoto semakin dekat setiap detiknya. Diawali dari kakak beradik Sayonji yang berada di depan kolam renang dan menatap Seba dengan waspada. Begitupun Seba yang tampak terluka setelah dihantam oleh gada besi milik sang kakak. Mafuyu kini berlari menghampiri kakaknya dengan panik sambil menanyakan keadaannya. Mafuyu lantas terbelalak melihat luka-luka Seba. Namun, pandangan Seba terhadap Mafuyu terganggu akibat hantaman yang diterimanya. Dia seolah melihat ada 3 Mafuyu di hadapannya. Sembari melepas kancing jaket tembus pandangnya, Seba memanggil Mafuyu dan Toramaru, lalu menyuruh mereka berdua untuk pergi dan bawa yang lainnya sekarang. Tentu saja Mafuyu langsung tahu maksud kakaknya yang akan mengorbankan dirinya sendiri demi melindunginya. Sementara itu, Shina protes kepada kakaknya. "Kenapa kau datang menyelamatkanku?" Membuat kakak Sayonji itu bingung. Shina mengatakan bahwa dia bisa mengurus si lemah itu sendiri. Dia benci orang yang ikut campur dalam pertarungannya. Kakak Sayonji menjawab, "Ya, berhenti saja membuat ulah terus. Aku tidak menyelamatkanmu karena aku mau, paham?" Shina pun berdecak kesal, merasa ini menyebalkan. Di saat yang sama, Mafuyu juga protes pada kakaknya Seba yang menyuruhnya lari atau kabur. "Kau gila apa?" Seba menjawab, mereka tidak bisa menang melawan kakak beradik Sayonji itu. Jadi, pergi sekarang. Saat Mafuyu mempertanyakan bagaimana dengan kakaknya, Seba langsung menarik adiknya itu dan memakaikannya jaket tembus pandang. Seba berpesan, cari Sakamoto dan beritahu mereka untuk jangan datang ke JCC. Mafuyu kembali protes dengan apa yang kakaknya lakukan, namun Seba sudah lebih dulu menarik tangan Toramaru dan membuat mereka tak terlihat secara bersamaan. Seba meminta Toramaru untuk tetap bersama Mafuyu. Shina serta kakaknya lantas terkejut saat Seba melemparkan Mafuyu dan Toramaru yang sudah tembus pandang itu keluar dari jendela untuk kabur dari situasi ini. Orang yang melihat kejadian itu dari luar gedung JCC justru heran karena jendelanya tiba-tiba pecah. Sekarang, Seba yang telah sendirian menantang kakak beradik Sayonji itu membuat Shina mengatakan, "Kau pikir bisa melawan kami sendirian?" Seba menghapus darah pada wajahnya dan menjawab, "Mungkin." Shina kembali kesal. Astaga, memangnya semua kakak harus sok tahu begitu ya? Ya ampun, menyebalkan. Kakak Sayonji justru tersinggung, Minasan. Sekarang, Seba memperlihatkan bom yang ada di tangannya. Lalu Seba memprovokasi mereka dengan mengatakan, "Kalian sok jago sekali ya." Menyebalkan. Saat itulah Seba melemparkan bom pembekuan pada mereka berdua, kemudian langsung berlari keluar dari pintu. Tentu saja, bom seperti itu tidak menghentikan langkah kakak beradik Sayonji untuk mengejar Seba. Kakak Sayonji yang melihat pandangan penuh keyakinan dari Seba justru bertanya-tanya, permainan macam apa ini? Tetapi Seba segera melompat dari lantai atas lewat pagar pelindung. Tanpa pikir panjang, Shina ikut lompat sambil membawa mesin gun-nya. Shina berteriak, "Berhentilah bergerak!" Benar saja, Seba berhenti bergerak, Minasan. Ketika mesin gun itu sudah menargetkan wajah Seba, Shina pun tersenyum senang sambil menembak rentetan peluru pada Seba dan berkata, "Akhirnya, ku dapat kau." Ketika kepulan asap mulai berkurang, Shina justru terkejut karena peluru-pelurunya terhenti sebelum mengenai Seba. Dengan percaya diri, Seba mengatakan, "Kau tidak bisa menyerangku dari situ." Tiba-tiba ada listrik yang menyala-nyala di sekitar mereka. Hal itu membuat kakak beradik Sayonji ini berhenti bergerak dan memperhatikan sekitar mereka. Dari yang awalnya ruangan luas,
kini berubah menjadi ruangan ICU dengan peralatan perawatan super lengkap dan canggih. Seba merasa kesal karena ruang ICU transparan itu seharusnya dipakai untuk melindungi Sakamoto. Seba tidak pernah menyangka akan memakainya seperti ini. Kakak Sayonji pun berpikir, Seba benar-benar mempermainkan mereka hingga masuk ke ruang transparan itu. Berbeda dengan adiknya yang langsung mengerahkan tembakan secara brutal ke berbagai arah karena mereka telah terkurung. Shina berteriak, "Jangan bercanda denganku, biarkan aku keluar dari sini." Sayangnya, tembakan-tembakan itu tidak dapat menghancurkan ataupun melubangi dindingnya Minasan. Seba yang berada tepat di luar ruangan ICU transparan itu mengatakan, "Tidak bisa, dinding ini terbuat dari paduan logam khusus. Mustahil memecahkan dinding itu dengan kekuatan manusia biasa. Jadi tolong, diam saja di sana untuk sementara, oke?" Seba pun memencet tombol untuk mengaturnya agar kembali tembus pandang. Shina yang emosi memaki Seba sialan dan berjanji akan menghancurkan bocah nakal itu. Sementara kakak Sayonji terus memperhatikan sekelilingnya. Seba dari luar juga memperhatikan gerak-gerik musuhnya dengan bantuan sebuah alat. Menurutnya, termogram menunjukkan bahwa kedua saudara itu berhenti bergerak. Apa yang terjadi di sana? Namun siapa sangka kakak Sayonji mengeluarkan gada besinya sembari memegangi dinding khusus itu. Dia mengatakan, "Kau salah langkah, Seba-kun. Kau sendiri yang bilang tadi kan?" Seba menjawab, "Bilang apa?" Kakak Sayonji mengulang ucapan Seba tadi bahwa mustahil memecahkan dinding itu dengan kekuatan manusia. Jadi, yang harus dia lakukan hanyalah melampauinya lalu memecahkannya dari sisi lain, bukan? Kita pun diperlihatkan Seba yang terbelalak melihat energi yang keluar dari tangan kakak Sayonji saat memegangi gada besinya. Energi macam apa itu? Dan suara retakan dari dinding itu terdengar. Bagaimana kakak Sayonji mampu memecahkan dinding khusus yang telah dibuat oleh Seba? Dia langsung keluar menerjang Seba Minasan. Kakak Sayonji lantas mencekik leher Seba lalu mengatakan, "Ada satu hal yang mengganjal pikiranku. Kenapa membuat ICU itu transparan?" Seba pun merasa kesal karena akhirnya kakak Sayonji tahu bahwa Sakamoto akan datang ke JCC. Sekarang, mobil yang mengangkut Sakamoto terus melaju kencang menuju ke JCC, di mana Sakamoto masih tidak sadarkan diri pada kondisi koma. Sayangnya, sekarang tidak ada tempat yang aman lagi bagi Sakamoto. Tertulis pada panel akhir, niat sebenarnya terungkap, nasib Sakamoto kini berada di ujung tanduk. Dan chapter 234 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, apakah Seba akan dibunuh oleh kakak beradik Sayonji itu? Tapi kalau melihat tindakan kakak Sayonji, sepertinya dia tidak akan melakukannya. Terlebih lagi setelah dia mengetahui bahwa Sakamoto sedang dalam perjalanan menuju ke JCC. Artinya, dia hanya tinggal menunggu waktu sampai Sakamoto datang dan membunuhnya. Tapi kenapa Amane dan Kaji tidak ada di sini ya? Bukannya yang disuruh pergi hanya Mafuyu dan Toramaru? Jadi, mereka berdua kemana? Apakah keduanya berhasil ikut pelarian tak terlihat itu? Mampukah Mafuyu dan Toramaru mengemban tugas untuk menyampaikan pada kelompok Sakamoto agar tidak ke JCC? Kalau begitu, mereka perlu kemana? Menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.